Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jerry di acara Wangi Kantil Channel. Dan apabila sobat-sobat Wangi mempunyai kisah-kisah atau cerita-cerita horor yang akan disampaikan oleh kami, Anda boleh bisa kirim ke Instagram kami yaitu @wangikantilofficial. Langsung saja, tak panjang lebar, kita akan bawakan ceritanya. Kisah ini kita dapat dari narasumber kita, yaitu sebut saja kita samarkan namanya karena untuk menjaga privasi narasumber sendiri, yaitu Mbak Ina. Mbak Ina ini berasal dari Cikarang, Jawa Barat. Jadi memisahkan latar belakang tahun 2021 lalu, ketika dia membeli rumah baru, walaupun bukan baru sebetulnya, rumah second lah kalau dikatakan seperti itu, karena sebelumnya Ibu Ina ini atau Mbak Ina ini tinggal bersama orang tuanya. Mbak Ina ini seorang rumah tangga, ibu rumah tangga, dan suaminya bekerja di salah satu perusahaan yang berada di kawasan Cikarang. Dia juga mempunyai seorang anak perempuan berumur 5 tahun, sebut saja Fitri namanya. Ketika itu Ibu Ina merasa bahagia karena hari itu Mbak Ina atau Ibu Ina menempatkan rumah baru yang terletak di kawasan perumahan lama sebetulnya. Jadi dia beli second, kemudian dia membeli rumah itu, dan hari ini menempatkan rumah tersebut. Dia merasa sangat bahagia sekali karena bisa lebih mandiri untuk menempatkan rumah tersebut. Kebetulan dia sangat yakin karena di depan rumahnya persis itu ada taman bermain anak-anak, dan dia yakin bahwa anaknya akan betah tinggal di sana. Waktu sudah berjalan, ketika baru tiga hari menempati rumah tersebut, Mbak Ina dan suami berinisiatif untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan. Dia mengundang keluarga, andai tolan dan kerabat-kerabat terdekat untuk menghadiri syukuran rumah tersebut. Tak lupa dia mengundang juga para tetangga atau orang-orang yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Setelah itu waktu pun berjalan, tidak ada kejanggalan-kejanggalan. Di awal-awal memang merasa biasa-biasa saja. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, bahkan di hari ke-7 ketika suaminya bekerja pada shift 1, Mbak Ina ini berinisiatif untuk mengundang atau lebih manggil lah temannya untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Sebut saja di situ Mbak Ida ya, kita samarkan karena untuk menjaga privasi narasumber. Kemudian datanglah Mbak Ida tersebut ke rumahnya. Mbak Ida pun punya anak yang seumuran dengan Fitri, anaknya Mbak Ida. Awalnya mereka biasa layaknya anak-anak gitu ya. Dia bermain, berlarian, bahkan karena posisi tempat bermain itu hanya berseberangan jalan saja dengan rumahnya Mbak Ina ini. Jadi Mbak Ina dan Mbak Fitri ini, Mbak Ina dan Mbak Ida ini bisa memantau langsung anaknya yang sedang bermain di taman bermain tersebut. Kemudian waktu terus berjalan dari pagi ketika Mbak Ida bermain sampai pada akhirnya habis zuhur
Mbak itu memanggil Mbak Ina memanggil anak-anak mereka, ayo nak, makan, kita makan siang. Ketika pada saat makan siang itu, anak-anak mereka itu masuk ke dalam lah, menyiapkan makanan untuk disuapi ke anaknya masing-masing. Tahu-tahu anak yang Mbak Ida ini itu histeris menangis, menjerit-jerit, entah kenapa. Cuma pikiran Mbak Ina ini mungkin dalam hatinya dijahilin sama anak yang Mbak Ina. Tapi lama kelamaan kok nangisnya makin histeris, tidak berhenti-henti gitu, nangis terus gitu kan, dan selalu meminta, merengek untuk ibunya pulang. Pulang bu, pulang bu, pulang bu, dede takut, seperti itu berulang-ulang. Dan disitulah Mbak Ina mulai ada rasa keganjilan yang berada di rumah. Akhirnya Mbak Ida ini berpamitan izin pulang. Setelahnya waktu semakin sore dan hingga akhirnya suaminya pulang, dan dia menceritakan kepada suaminya, Mas, tadi aku nelpon Mbak Ida untuk main ke rumah kita. Saya jawab, iya, terus kenapa? Iya, awalnya sih baik-baik aja itu anaknya gitu kan. Mbak Ida menceritakan semua kejadian itu kepada suaminya. Terus kata suaminya, iya, ketika habis zuhur anak-anak kan aku suruh makan gitu kan, pas di ruang tamu anaknya Mbak Ida ini ngeliat ke kamar, arah kamar anak kita gitu, dan itu nangis Mas. Aku pikir tadi awalnya dijahilin sama anak kita gitu, ternyata nangis tidak henti-hentinya sampai histeris menjerit-jerit gitu kan, mintanya pulang terus, pulang mah, seperti itu yang terjadi gitu. Mbak Ina ini menceritakan semuanya itu ke suaminya seperti itu. Oh, mungkin kecapean kali anak tersebut suaminya, atau mungkin biasanya anak kecil itu kan bercanda gitu kan, keseleo atau kenapa gitu, dia tidak bisa mengungkapkan dan dia cuma hanya bisa merasakan sakit di tubuhnya dan hanya bisa menangis. Suaminya berpikir positif seperti itu. Bisa juga dinalar secara akal sehat oleh Mbak Ina, oh mungkin saja gitu kan. Tapi Mbak Ina itu masih merasa ada kejanggalan, ada keganjilan yang mengganjal di hatinya gitu kan. Ini sepertinya ada yang tidak beres gitu kan. Cuma di skip sampai situ aja. Waktu berjalan, ketika beberapa hari kemudian, 2 hari setelah Mbak Ida itu main ke rumah Ibu Ina, Mbak Ida itu telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak Ida, ada apa? Nah, anakku sakit tuh. Seperti itu. Sakit apa? Setelah main dari tempatmu, malamnya itu badannya panas, demamnya tinggi, dan selalu minggu gitu. Pulang, minggunya seperti itu. Dan saya sudah ke dokter. Dokter satu menyatakan tidak apa-apa. Dokter kedua sama, tidak ada, diagnosanya tidak ada penyakit apa-apa. Demamnya dikasih obat peredam panas pun sama, tetap panas semakin tinggi. Dan pada akhirnya ini gimana ya? Anakmu sakit nggak gitu kan? Mbak Ida itu bertanya kepada Mbak Ida, loh, anakku baik-baik aja kok, nggak ada keluhan apa-apa gitu kan. Oh ya udah, aku hanya mastiin aja gitu. Takutnya karena kan waktu main kan hanya berdua-dua tuh, kena angin pasti ya salah satu, kalaupun satu kena kemungkinan temannya juga kena gitu. Ternyata enggak ya, ya komunikasi kepada Mbak
akhirnya dia tutuplah telepon itu. Ada rasa kekhawatiran yang semakin dalam gitu di hati Mbak Ina ini. Dia merasa ini pasti ada yang ganjil gitu kan, merasakan hal tersebut. Mbak Ina tidak bisa nerima nalurinya. Akhirnya diceritakan lagi lah hal tersebut kepada suaminya, dan selalu suaminya itu selalu berpikir positif. Mungkin ya memang kondisinya lagi tidak sehat saja mungkin anak di sini. Dan walaupun secara logika masih Mbak Ina terima, tapi secara batin Mbak Ina tidak terima gitu, karena ada sesuatu gitu, merasa seperti itu Mbak Ina. Waktu terus berjalan, dan ini kita tarik ke ceritanya Mbak Ida, karena sumbernya pun Mbak Ina ini dapat dari Mbak Ida juga. Ketika Mbak Ida itu ke rumah sakit, anaknya dari sampai 3 dokter, 3 klinik yang dia kunjungi. Akhirnya klinik 1, klinik 2, klinik 3, dan jawabannya pun sama. Semua menyatakan anak ini baik-baik saja, anak ini sehat-sehat saja. Dan disampainya di sana dimulai inisiatif dari ibunya Mbak Ina atau neneknya syariat lah, disarankan, disarankan ke jalan pengobatan alternatif selanjutnya. Orang pintar kemudian disuruh datang ke orang pintar, dilihat mungkin ada penyakit yang klinik yang di luar di luar dari penyakit umumnya. Akhirnya bisa diterima juga saran tersebut oleh Mbak Ida. Akhirnya Mbak Ida itu datanglah ke salah satu orang pintar ya. Dan disampainya di sana anak tersebut diobati atau disyariatkan, dibacakan pengobatan alternatif selanjutnya. Kemudian diberikan air putih, suruh minum, dan berangsur-angsur secara otomatis anak itu panas tubuhnya meredam gitu. Dan inilah komunikasi antara orang pintar tersebut atau ustadz tersebut orang pintar tersebut berkomunikasi kepada Mbak Ida bahwa sudah berapa hari anak tersebut panas, kemudian sudah berapa hari panas, habis main di mana, terakhir dari mana. Kemudian Mbak Ida menceritakan kejadian asal muasal kenapa anak tersebut panas. Akhirnya diceritakanlah ketika dia habis bermain atau silaturahmi ke rumah temannya itu Mbak Ida. Nah dari sanalah anak tersebut mulai panas gitu badannya, sakit mulai di sana. Ada kecenderungan bahwa di sanalah titik terakhir anaknya mengalami tersebut. Akhirnya disarankan sama orang pintar tersebut bahwa coba kalau bisa saya minta disertakan foto tempat bermainnya, foto rumahnya, foto terakhir dia ketika dia mulai menangis gitu kan. Mbak Ida menerima pesan itu dari orang pintar tersebut. Akhirnya Mbak Ida berinisiatif menelpon Mbak Ina dan menceritakan, dan inilah sumbernya kenapa diceritakan dari sisi Mbak Idanya, karena Mbak Ida telepon ke Mbak Ina. Halo, assalamualaikum Ina. Waalaikumsalam. Ya, ini berkaitan dengan anakku, kata Mbak Ida seperti itu. Ya Mbak Ida, gimana perkembangannya? Jawab Mbak Ida. Gini loh, mohon maaf sekali, jawab Mbak Ida kepada Mbak Ida itu. Ini aku kan kemarin Dede diajak ke dokter gitu kan, dibawa ke klinik 1, klinik 2, klinik 3, bahkan sampai aku mau ke klinik 4 sudah merasa pesimis sekali gitu, pasti hasilnya sama, jawabannya sama, tidak ada penyakit sama sekali gitu kan. Mbak Ida bercerita kepada
Akhirnya mbahnya ini menyarankan bahwa saya coba ke jalur alternatif gitu, atau pengobatan tradisional atau pengobatan pintar gitu kan. Ya aku ikuti sarannya nah gitu, aku ikuti sarannya dan akhirnya benar. Setelah aku datang ke orang pintar tersebut, Dede tuh panasnya setelah dikasih air dibacakan pengobatan berangsur-angsur meredam panasnya gitu, udah mulai stabil gitu kan. Dan aku ditanya, "Eh, habis main di mana terakhir, ketika panas ini timbul itu ada di mana gitu kan." Dan orang pintar tersebut meminta untuk aku mengirimkan fotonya gitu, foto tempat tersebut gitu. Gimana nak, aku boleh diizinkan nggak gitu. Kalau boleh, aku mohon maaf sekali, aku minta tolong difotoin tempat bermainnya, terus rumah kamu sama kamar kamar Dede itu yang dilihat sama Fitri gitu, coba difoto kamarnya gitu kan. Oh, kalau emang begitu baiklah, kata Mbak Ina ke Mbak Ida, nanti aku share ya, aku tak foto nanti aku share ke Mbak Ida gitu. Oh ya udah, kalau memang diizinkan ya kirim yo nah gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, nanti aku kirim. Oke lah, skip sampai di sana. Sore harinya itu Mbak Ina itu menceritakan lagi kepada suaminya perihal kejadian tersebut gitu. Dan suaminya selalu menyatakan, berpikir selalu yang logika dan berpikir selalu positif gitu. Walaupun sebetulnya bukan suaminya itu bukan tipikal yang skeptis ya, tidak mencari suatu hal yang gaib, tidak seperti itu juga. Tapi gimana caranya suaminya itu kalau dilihat agar tidak masalah ini melebar atau menjadi suatu hal yang menakutkan menurut suaminya, seperti itu. Akhirnya pada suatu hari foto itu dikirimkan ke Mbak Ida oleh Mbak Ina hasilnya. Dan betul sekali, setelah foto itu di share, foto tempat, foto rumah, setelah foto depan kamarnya Mbak Ina, kamar anak Mbak Ina itu di share lah ke orang kita tersebut. Dan sampai di sana, atas penerangan orang kita tersebut, informasi dari Mbak Ida yang Mbak Ina dapat, ternyata di rumah tersebut itu ada penunggunya, ada kutip ya. Makanya di sini Mbak Ina itu menceritakan bahwa diganggu oleh sosok penunggu rumah kami. Itulah yang dikirimkan kepada Mbak Ina, kepada tim Wangi Kantil Channel. Setelah itu kejadian itu ternyata benar. Setelah orang kita itu menyatakan bahwa di rumah Mbak Ina tersebut ada penunggunya, malam harinya berceritalah istrinya Mbak Ina ini kepada suaminya. Mereka ngobrol-ngobrol di ruang depan, teras depan gitu, ngobrol-ngobrol. Tidak sengaja Fitri ini anaknya mendengar, anaknya Mbak Ina ini mendengar obrolan Mbak Ina dan suaminya, bahwa di rumah tersebut, di kamar tidur anaknya itu ada sosok ya, dapat dikatakan sosok penunggu. Dan anaknya merasa ketakutan gitu. Anaknya merasa ketakutan, dia minta tidur bareng sama ibunya gitu, satu kamar sama ibunya gitu, karena dia tidak mau menempati kamarnya gitu. Dia merengek nangis, minta aku mau tidur sama ibu gitu kan. Akhirnya ya, karena sebagai orang tua ya udah diizinkan lah anaknya tidur ya di kamarnya. Akhirnya suaminya tidur di tidur di depan ruang TV. Nah inilah awal keganjilan yang dialami keluarga, walaupun tidak menampakkan, tapi gangguan-gangguan tersebut muncul gitu kan, muncul. Dan disinilah
ayahnya atau suami dari Mbak Ina ini yakin betul bahwa rumahnya itu ada sosok penunggu. Ketika suaminya Mbak Ina ini ada di ruang TV, TV-nya nggak ditonton sekitar setengah 12 karena dia habis minum kopi katanya terlalu banyak dan tidak bisa tidur. Akhirnya TV-nya dinyalakan, dia sambil main handphone duduk di sofa. Secara tidak sengaja ekor matanya ini dia menoleh ke arah ada sekelebat bayangan gitu kan melintasi kamar anaknya gitu. Ekor matanya melirik seperti ada yang masuk ke kamar Dede gitu kan. Dia menoleh ke kamar anaknya, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, dia buanglah jauh-jauh. Walaupun sebetulnya pada dasarnya hati kecilnya itu dia merasa ketakutan gitu, merasa takut sekali karena dia bisa saja menempati tidur anaknya untuk beristirahat, tapi dia memutuskan lebih baik saya tidur di depan TV gitu. Informasi yang kami terima dari Mbak Ina, suaminya itu tidak berani tidur di kamar anaknya dan dia memutuskan untuk tidur di ruang TV atau di ruang tamu gitu. Hari semakin larut, tidak sengaja lah atau secara ini suaminya ketiduran lah. Suaminya Mbak Ina itu ketiduran, tidak sengaja dia ketiduran. Nah, setelah di saat dia ketiduran itu, kakinya itu, telapak kakinya seperti ada yang menggelitik gitu, digelitikin gitu kan. Nah, tersentaklah dia dari tidurnya. Tersentak dari tidurnya, kemudian dia berusaha untuk mencernakan secara perlahan gitu kan, siapa yang menggelitiki gitu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan anehnya ini setelah dia menyadari bahwa yang dia tempati atau dia tiduri itu dia berada di kamar anaknya gitu. Padahal saya ingat dia itu ketiduran di ruang tamu gitu. Ketiduran di ruang tamu gitu. Akhirnya dia melihat, dia buka pintu, ternyata benar. Dia keluar ke ruang tamu, dia lihat TV masih menyala gitu. Dan ini tidak bisa diterima secara akal sehat oleh suaminya Mbak Ina. Skip sampai di sana, akhirnya dia merasa ketakutan. Dia masuk ke kamar istrinya. Dia tidur di sana gitu kan. Sampai Mbak Ina itu tuh bertanya kepada suaminya, "Loh, kok kamu tidur di sini Mas?" gitu kan. Banyak nyamuk di luar gitu kan. Bohongnya suaminya kepada Mbak Ina. Tapi dengan rasa ketakutan dia berusaha buat tidur gitu kan. Dan dia tidak mau bercerita karena takutnya menimbulkan rasa ketakutan kepada istrinya gitu. Keesokan harinya dia pendam sampai dia kejadian-kejadian tadi malam itu dia berusaha tutupi. Kemudian dia berangkat kerja seperti biasanya, dia menjalani aktivitas, dan sore harinya pun itu tidak sampai di sana gangguan-gangguan itu. Dia muncul lagi seusai maghrib setelah suaminya Mbak Ina mandi bekerja, dia makan di ruang dapur gitu kan, di ruang makan sama Mbak Ina. Dan entah halu atau tidak gitu kan, dia seperti melihat ada sosok perempuan sekelebat melintasi di depan suaminya, di belakang Mbak Ina, karena dia berhadapan langsung sama Mbak Ina. Makannya gitu kan, ketika di meja makan dia berhadapan. Nah, sosok tersebut melintas di belakangnya Mbak Ina menuju ke arah kamar anaknya. Kemudian ketika lagi ada aktivitas makan itu, suaminya Mbak Ina ini terdiam, terpaku dia. Kemudian dia menyebut astagfirullahaladzim. Nah, Mbak Ina bertanya, "Ada apa Mas?" gitu kan. "Oh, tidak apa-apa," gitu kan. Masih dipendam saat itu.
masih tidak mau menceritakan ada keganjilan yang dialami oleh suaminya kepada Mbak Ina ini. Dipendam terus karena dia berusaha untuk keluarganya itu baik-baik saja. Hari terus berjalan, belum sampai 1 bulan dia menempati rumah tersebut. Akhirnya keganjilan itu terjadi pada sering mengganggu, atau keganjilannya itu di suaminya ini gitu. Akhirnya karena ada rasa ketakutan yang luar biasa, suaminya ini akhirnya bercerita atau bertukar pendapat, minta pendapat kepada kakaknya yang pertama. Dia telepon kepada kakaknya itu bahwa ini ada keganjilan di rumahku gitu kan, ada kejadian-kejadian yang aneh yang tidak bisa diterima oleh nalar gitu kan. Terus kakaknya pun berusaha untuk mencari solusi. Ya udah, Dek, nanti aku kapan waktu main ke tempatmu gitu kan. Aku main ke tempatmu, coba aku pengen lihat kayak apa sih gitu kan suasana rumahmu itu gitu. Ya Mas, nanti kapan waktu Mas boleh main lah sini, coba lihat-lihat rumahku. Tapi bener Mas, aku ngalamin sendiri gitu. Awalnya aku nggak percaya. Awalnya aku tepis semuanya cerita-cerita dari istriku Mas. Cerita suaminya Mbak Ina ini kepada kakaknya. Jadi ya udah, nanti aku suatu saat main lah ke tempatmu. Telepon itu sekisaran habis maghrib lah. Karena habis sholat maghrib dia telepon kakaknya. Nah menjelang enggak sampai tengah malam, diceritakan itu kisaran jam 9 lah. Jam 9 menjelang tidur, Mbak Ina udah mulai masuk kamar beserta anaknya. Nah, suaminya Mbak Ina ini masih di ruang TV seperti biasanya. Nah, disinilah yang membuat suaminya Mbak Ina ini ada rasa kesal, rasa takut, rasa emosi yang sangat besar waktu itu. Itu gangguannya luar biasa. Seperti biasa, dan biasanya hal itu sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan gitu kan. Nah, kali ini sangat-sangat mengganggu karena sampai menimbulkan suasana gaduh. Suasana yang sangat ramai di rumah tersebut. Dan disitulah puncaknya suami Mbak Ina ini memutuskan untuk pindah rumah atau menjual rumah tersebut, gitu loh. Tapi di sini setelah kejadian itu ada keganjilan yang aneh. Di dapur itu piring dan gelas itu berjatuhan. Anehnya lagi, Mbak Ina ini tidak mendengar kegaduhan itu. Dia buka kamar, mereka tidur berdua, padahal baru jam 9 lewat sedikit katanya. Kisaran jam 9 lewat 5 atau 10 lah. Keganjilan itu sampai piring itu pecah. Ada kurang lebih 5 sampai 7 lah gelas dan piring itu berantakan di dapur itu kan. Dia kaget, dan saat dia bangun dari duduknya sofa, karena dia kan di depan, posisinya di depan TV, duduk di sofa gitu kan. Dia bangkit, lari ke dapur, dia buka kamar, istrinya masih tidur. Yang buka, ada sekelebatan wanita atau sosok bayangan seperti wujud wanita itu masuk ke kamar anaknya. Dikejarlah sama suaminya Mbak Ina ini bekerja sampai masuk ke dalam kamar, dan dia sumpah serapah di sana. Dia katakan, hai, siapa saja yang ada di rumah ini rumah aku tidak pernah mengusikmu, dan saya harap kamu juga jangan mengganggu atau mengusik keluarga kami gitu kan, karena ini adalah tempat kami. Dan seisi rumah itu di samping lemari anak biasa ada gantungan baju atau baju-baju hangar lah dikatakan itu. Dan itu pun berjatuhan. Nah, disitulah sebenarnya sangat takut sekali itu Mbak Ina, suaminya itu sangat takut gitu kan, tapi karena ada rasa sudah terlewat batas, dia coba memberanikan diri untuk mengatakan tersebut gitu. Kemudian dia tutup pintunya,
Dia masuk ke dalam kamar. Dia masuk ke dalam kamar. Dia berpikir sejenak bahwa ini udah keterlaluan. Ini sudah lewat di batas normal gitu kan. Bahkan bisa sampai melukai keluarganya gitu kan. Ini dia tidak bisa terima. Akhirnya dia berusaha atau mencari solusi untuk telepon lagi kakaknya. Dia teleponnya karena kakaknya ini selalu orang yang bisa memberi solusi atau pendapat kepada suaminya Mbak Ina ini. Dia telepon, dia menceritakan hal-hal yang terjadi saat ini, detik ini, waktu ini gitu kan. Dia ceritakan bahwa ini masih terjadi gitu kan. Masih terjadi di tempat ini, masih terjadi di rumahku masih saat ini gitu. Aku mohon pencerahan darimu, aku mohon solusi dari Mas, apa yang harus aku lakukan. Yang jelas aku pribadi memutuskan untuk menjual rumah ini dan aku pindah rumah gitu. Dengan rasa terbata-bata, dengan bahasa yang terbata-bata, ada emosi, takut, amarah di sana. Dia menceritakan hal tersebut kepada kakaknya gitu kan, lewat telepon. Kemudian kakaknya berusaha menenangkan gitu kan. Gini deh, bisa saja kamu beli rumah atau kamu jual rumah tersebut gitu kan. Tapi kan apakah itu solusi yang paling utama? Apakah tidak ada solusi lain lagi gitu kan? Ya, apa Mas? Aku minta solusi dari Mas, nah, gitu kan. Akhirnya Masnya pun memberi solusi yang ini mungkin bisa diterima gitu kan. Akhirnya gini deh, daripada kamu jual rumah tersebut gitu kan, karena ya aku nggak mau adik-adikku selalu berpindah-pindah gitu kan. Akhirnya gini, kalau boleh aku kasih saran, Masnya pun memberi saran kepada suaminya Mbak Ina, daripada kau jual rumah tersebut, lebih baik kamu adakan pengajian rutin di rumahmu gitu. Kamu undang ustadz di sana, atau bisa misalkan setiap malam Jumat kamu adakan pengajian rutin, kamu panggil ustadz di sana, dan insya Allah mudah-mudahan rumah kamu itu adem lah gitu kan. Atau mungkin dulunya nggak pernah diadakan pengajian di rumah itu gitu kan, sehingga ada menjadi sarang atau tempat tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata di rumahmu. Itulah saran dari kakaknya suaminya Mbak Ina ini. Akhirnya suaminya Mbak Ina memutuskan, oh ya, siapa tahu solusi ini atau pendapat dari Masnya ini mujarab gitu, manjur gitu kan. Oke lah Mas, coba deh aku coba gitu kan. Tapi aku belum bercerita kisah-kisah ini atau cerita-cerita ini kepada istriku Mas gitu kan. Kata Masnya pun, oh jangan, nggak perlu diceritakan. Kamu nanti ngobrol saja sama istrimu, bilang bahwa kita adakan pengajian rutin di rumah kita, misalkan setiap malam Jumat gitu kan, kita undang ustadz, kita adakan pengajian. Saya rasa istrimu mau nerima gitu. Oke Mas, terima kasih sarannya gitu kan. Dan kemudian keesokan harinya suaminya itu menceritakan pendapat dari Masnya itu, dan syukur alhamdulillah Mbak Inanya menerima saran tersebut gitu kan. Waktu ke waktu, hari demi hari gitu kan, hingga pada akhirnya di malam Jumat dia mengadakan di rumahnya pengajian. Terus seiring berjalannya waktu, rutin diadakan, dan akhirnya rumah tersebut aman dari gangguan-gangguan yang pernah terjadi di rumah tersebut gitu, di rumah Mbak Ina ini. Tidak, kondisinya pun sudah normal, anaknya pun sudah mulai mau menempati tempat tidur atau kamar tidur tersebut, walaupun masih maunya ditemani dulu ya gitu. Dan pada akhirnya mereka tidak mengalami gangguan-gangguan dari
makhluk-makhluk yang ada di rumahnya. Gitu ya. Mungkin sampai situ aja ceritanya gitu kan. Dan garis besarnya adalah kalau diambil hikmahnya dari cerita Mbak Ina ini, yaitu adalah kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk sempurna, makhluk di atas segalanya gitu kan, makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah manusia yang lebih dari apa sih, derajatnya lebih dari mereka gitu kan. Intinya ya nggak perlu takut, masih banyak cara untuk bila ini terjadi pada sobat-sobat kami semua gitu kan. Cara-cara ini bisa saja, cara-cara yang dilakukan suaminya atau keluarga Mbak ini adalah cara-cara yang tepat menurut saya gitu kan, atau bisa dilakukan oleh sobat-sobat kami semua jika ada pernah mengalami hal yang sama dialami oleh sama keluarga Mbak Ina. Jadi mungkin sampai sini saja cerita yang diberikan oleh narasumber kita yaitu Mbak Ina. Salam buat keluarga, sehat semua. Terima kasih sudah mengirimkan atau DM ke tim kami gitu kan, cerita-cerita Mbak Ina ini yang kita angkat gitu kan. Terima kasih, salam untuk keluarga semua, semoga sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali kepada sobat-sobat kami semua, bila ada cerita-cerita atau kisah-kisah menarik, kisah-kisah horor yang perlu disampaikan di Wangi Kandu channel ini, Anda bisa kirimkan atau DM ke Instagram @wangikandu official. Mungkin itu saja cerita dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk sobat-sobat Wangi semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di bawah ini.